Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita akan membahas apa itu klasifikasi, kemudian pembagian-pembagiannya. Klasifikasi secara umum ini adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus dari klasifikasi yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Cara mengklasifikasikan suatu makhluk hidup yaitu dengan cara kita melihat perbedaan dan persamaan sifat dari suatu makhluk hidup. Kemudian ada tingkatan takson, ada 7 tingkatan. Yang paling atas yaitu disebut sebagai kingdom. Yang kedua di bawahnya yaitu filum atau divisi. Yang ketiga ada kelas. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Yang kelima ada famili atau suku. Yang keenam ada genus atau marga. Yang ketujuh spesies atau jenis. Di dalam mengklasifikasikan suatu makhluk hidup, kita juga mengenal yang namanya nama ilmiah. Nah, di sini kita mengenal yang namanya binomial nomenklatur, yaitu setiap makhluk hidup mempunyai nama ilmiah yang terdiri dari 2 kata. Aturan nama ilmiah pada suatu makhluk hidup yang pertama yaitu kata pertama mewakili nama genus, dimulai dengan huruf besar. Kata kedua yaitu sebagai penunjuk jenis, menggunakan huruf kecil. Nama genus dan penunjuk jenis harus digarisbawahi secara terputus atau dicetak dengan huruf miring. Contohnya Oryza sativa, O-nya besar, kemudian Oryza sativa 2 kata dicetak dengan huruf miring. Nah, ini adalah contoh kunci determinasi, yaitu untuk membedakan suatu makhluk hidup. Ini contoh kunci determinasi dari suatu tumbuhan. Jadi tumbuhan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada tumbuhan berpembuluh, ada tumbuhan tidak berpembuluh. Kemudian juga ada tumbuhan yang berbiji, ada tumbuhan tidak berbiji. Kemudian ada tumbuhan berbiji tertutup, ada tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian ada juga tumbuhan berkeping 1, dan juga ada tumbuhan berkeping 2. Ada juga tumbuhan berbunga terompet dan juga tumbuhan berbunga kupu-kupu. Nah, ini adalah salah satu contoh pengklasifikasian pada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom yang disusun oleh Whitaker. Yang pertama yaitu ada Kingdom Monera, kemudian Kingdom Protista, Kingdom Plante, Kingdom Fungi, dan Kingdom Animalia. Dari kelima kingdom ini penjelasannya mari kita simak. Yang pertama yaitu Kingdom Monera. Ciri-cirinya, karakteristiknya yaitu bersel 1 atau uniseluler, bersifat prokariotik, berkembang biak dengan cara membelah diri atau aseksual, dan konjugasi ya,
atau seksual. Kemudian hidup bersama membentuk koloni atau kelompok. Juga bersifat heterotrof. Contohnya di situ ada bakteri Streptococcus pneumoniae, yaitu sebagai penyebab penyakit pneumonia yang menyerang paru-paru, yang A itu. Kemudian yang B ada alga hijau biru, itu adalah jenis dari cyanobacteria, yaitu jenisnya spirulina, yang biasanya dijadikan suplemen makanan. Yang kedua ada kingdom protista. Kingdom protista yang pertama ada protista yang mirip hewan. Berdasarkan alat geraknya, protozoa atau protista yang mirip hewan dapat dibedakan atas yang pertama isopoda, yaitu alat gerak berupa kaki semu. Contohnya amoeba. Yang kedua ada flagellata, yaitu alat geraknya berupa bulu cambuk. Contohnya Trypanosoma gambinis. Kemudian yang ketiga ada ciliata, yaitu alat gerak berupa bulu getar atau cilia. Contohnya Paramecium. Yang keempat yaitu sporozoa, artinya tidak mempunyai alat gerak. Contohnya Plasmodium tertiana. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan yang disebut juga alga. Di situ ada jenisnya, ada alga hijau atau chlorophyta, kemudian ada alga keemasan Chrysophyta, kemudian ada alga pirang atau coklat Phaeophyta, kemudian ada alga merah Rhodophyta, kemudian ada alga api Pyrophyta, dan yang terakhir ini ada Euglenophyta. Kemudian ada jenis yang ketiga yaitu protista mirip jamur, yaitu yang pertama Myxomycota atau jamur lendir. Contohnya Pisarum polycephalum. Yang kedua ada Oomycota atau jamur air. Contohnya Saprolegnia. Yang ketiga yaitu kelompok jamur atau kingdom fungi. Yang pertama yaitu ada Zygomycota. Contohnya adalah Rhizopus oligosporus atau jamur tempe, dan Rhizopus stolonifer atau jamur roti. Yang kedua ada Ascomycota. Yang ketiga ada Basidiomycota. Yang keempat ada Deuteromycota. Yang keempat yaitu adalah kelompok tumbuhan atau kingdom plantae. Kingdom plantae ini dibedakan lagi menjadi yang pertama ada tumbuhan tidak berpembuluh. Yang pertama itu ada lumut daun, yang B itu ada lumut hati, yang C itu ada lumut tanduk. Yang kedua yaitu tumbuhan berpembuluh, yaitu yang pertama ada tumbuhan paku atau Pterodophyta. Berdasarkan spora yang dihasilkan, itu dibagi menjadi 3 jenisnya. Ada paku homospor, ada paku heterospor, ada paku peralihan. Kemudian ada tumbuhan paku dapat diklasifikasikan lagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu Psilophyta atau paku purba. Yang kedua ada Lycophyta, paku kawat. Yang ketiga ada Sphenophyta atau Equisetophita atau paku ekor kuda. Yang keempat ada Pterophyta atau Felicinae atau paku benar. Yang kedua jenisnya yaitu ada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Yang pertama ada tumbuhan berbiji terbuka yang disebut sebagai Gymnospermae. Contohnya adalah melinjo. Yang kedua ada tumbuhan berbiji tertutup yang disebut Angiospermae.
Angiospermae dibagi menjadi dua, ada monokotil, contohnya jagung dan padi, ada dikotil, yaitu pepaya dan jambu atau lada. Monokotil ini berkeping tunggal, dikotil ini berkeping ganda atau berkeping dua. Yang berkeping itu adalah bijinya. Yang kelima adalah kelompok hewan atau kingdom animalia. Kelompok hewan dibagi menjadi dua. Ada yang pertama kelompok hewan invertebrata, artinya hewan yang tidak bertulang belakang, tidak punya tulang belakang. Yang pertama itu ada jenisnya Porifera. Nah, kalau kalian sering melihat kartun SpongeBob, itu termasuk ke dalam Porifera. Kemudian yang kedua ada Solentrata. Kemudian yang ketiga ada Vermes, yaitu cacing. Kemudian yang keempat ada Mollusca, siput. Kemudian ada yang kelima Arthropoda. Kemudian yang keenam ada Echinodermata. Nah, ini bintang laut. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu kelompok hewan vertebrata. Vertebrata artinya hewan yang bertulang belakang. Yang pertama itu ada jenis ikan atau Pisces. Kemudian yang kedua ada jenis amfibi. Kemudian yang ketiga ada jenis reptil. Yang keempat yaitu ada jenis burung. Yang terakhir yaitu jenis mamalia. Nah, silakan kalian bisa dibuka bukunya, kemudian tandai bagian-bagian yang penting menggunakan stabilo atau pensil sebagai bahan ajar lanjutan ya, jadi biar lebih paham. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.